Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini Selasa 16 Februari 2021, senang sekali Ibu Sinta bisa menyapa anak-anak dalam pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Izinkanlah Ibu Sinta untuk memimpin doa ini menurut ajaran Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, dalam hidup ini ada banyak sekali keinginan dan harapan kami. Namun tidak semua harapan itu sesuai dengan rencana. Bantulah kami untuk memahami harapan-harapan dan keinginan kami sesuai dengan karya keselamatan, agar kami dapat memperjuangkan. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Angela, doakanlah kami. Santa Ursula, doakanlah kami. Santa Maria dari Inkarnasi, doakanlah kami. Para martir Ursulin, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah saya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita belajar tema harapan. Nah anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, menjelaskan makna harapan menurut iman Katolik. Lalu yang kedua, menceritakan kisah Santa Monica. Yang ketiga, meneladani sikap Santa Monica dalam berdoa. Oke anak-anak, kita langsung pada poin yang pertama, makna harapan menurut iman Katolik. Nah, anak-anak sekalian, setiap kita pasti mempunyai harapan untuk meraih sesuatu. Atau dengan kata lain, setiap kita atau setiap anak-anak mempunyai cita-cita yang ingin dicapai. Harapan adalah sesuatu yang ingin dicapai. Nah, untuk mencapai harapan itu, ada banyak usaha yang dapat kita lakukan. Harapan menurut iman Kristiani adalah harapan yang berdasar pada iman akan cinta kasih Allah. Nah, anak-anak, pada poin yang kedua, marilah kita sama-sama mendengarkan kisah Santa Monica. Pada awal abad ke-6 di Aljazair, hiduplah seorang perempuan Kristen yang saleh, namanya adalah Monica. Saat berumur 20 tahun, ia menikah dengan seorang pemuda yang bernama Patricius Aurelius. Ia seorang pejabat tapi tidak beragama, tidak percaya kepada Kristus dan sangat kacau hidupnya. Tiap hari ia suka mabuk dan marah-marah. Namun Monica tetap sabar. Ia tidak membantah apalagi marah kepada suaminya itu. Keduanya memiliki anak bernama Agustinus. Ibu Monica ingin mendidik anaknya menjadi orang yang saleh, yang taat beribadah dan percaya kepada Kristus. Ia tidak ingin anaknya nanti masuk neraka. Maka tiap hari, Ibu Monica berdoa kepada Tuhan agar suami dan anaknya mau dibaptis dan menjadi Kristen seperti dirinya. Akhirnya doanya terkabul. Sebelum meninggal, Patricius bersedia dibaptis dan menjadi pengikut Kristus. Namun tak lama kemudian Agustinus putra berubah menjadi seperti ayahnya. Dia tak mau lagi ke gereja, dia tak mau menuruti kata-kata ibunya, apalagi berdoa. Dia hanya mau bersenang-senang dan mengikuti keinginannya sendiri.
Bahkan ia pergi ke tempat yang jauh agar ibunya tidak melihat kelakuannya. Namun ibu Monica terus mencari dan menyusut putranya itu. Ibu Monica juga terus berdoa dengan kata-kata dan air mata agar putranya itu bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus. Di kota Milan, Ibu Monica menghadap Uskup Ambrosius dan mohon agar Bapak Uskup berkenan membimbing Agustinus putranya itu. Bapak Uskup bersedia. Di bawah bimbingan dan teladan Bapak Uskup, akhirnya Agustinus pun bertobat. Ia pun berjanji untuk hidup hanya bagi Allah dan sesamanya dan mengikuti Yesus Kristus seumur hidupnya. Tak lama kemudian, Ibu Monica jatuh sakit. Namun ia sangat bahagia karena suami dan putranya kini telah menjadi pengikut Kristus yang bahagia. Ia yakin keluarganya akan bersatu kembali di dalam surga. Sebelum meninggal, Ibu Monica hanya berpesan, "Setelah aku mati nanti, kenangkanlah aku di altar Tuhan." Ibu Monica pun meninggal dalam damai, dan Agustinus putranya itu akhirnya menjadi seorang uskup. Nah, anak-anak, itu tadi kisah hidup dari Santa Monica. Nah, pada poin yang ketiga, kita melihat bagaimana kita meneladani sikap Santa Monica dalam berdoa. Nah, pernahkah kalian berdoa memohon sesuatu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi tampaknya Tuhan belum mengabul doa kalian? Kemudian kalian berdoa lagi dengan sungguh-sungguh, berdoa lagi dan berdoa lagi, tetapi tampaknya belum juga ada tanda-tanda bahwa Tuhan mengabulkan doa kalian. Nah, anak-anak, jika kalian pernah mengalami hal seperti itu, janganlah berputus asa. Bersandarlah kepada Tuhan Allahmu seperti yang dilakukan oleh Santa Monica dalam cerita tadi. Nah, Santa Monica berdoa selama 20 tahun. Barulah ia melihat Tuhan dan menjawab doanya. Jadi, janganlah kita berputus asa karena Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk hidup kita. Nah, anak-anak, itu tadi ketiga poin penting dalam materi pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa, marilah kita sama-sama mendengarkan nasihat dari Santa Angela Merici kepada kita. Berdoalah kepadanya dengan rendah hati. Percayakan dirimu pada kekuasaannya yang maha besar. Anak-anak, hari ini juga Santa Angela memberi pesan dan nasihat kepada kita untuk kita tetap rajin berdoa. Anak-anak, marilah kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami berharap dengan penuh percaya bahwa Engkau memberikan kami berkat jasa Yesus Kristus segala rahmat yang kami perlukan, baik di dunia ini maupun di dunia akhirat nanti. Sebab itulah yang Engkau janjikan dan Engkau selalu janjikan janjimu. Amin. Santa Angela, doakanlah kami. Santa Ursula, doakanlah kami. Santa Maria dari Inkarnasi, doakanlah kami. Para martir Ursulin, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah saya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih untuk perhatian kita semua dalam pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada pada
modul yang sudah diberikan. Bila ada hal-hal yang belum dipahami berkaitan dengan materi pembelajaran agama hari ini ataupun soal-soal yang ada pada modul, silakan tanya langsung kepada Ibu Sinta. Oke anak-anak, sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Salam Serviang, Tuhan memberkati.